Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah, berhubung kali ini saya berada di kota Jawa Tengah, saya akan kembali menelusuri sebuah candi yang sangat cantik dan sangat estetik. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Candi apa yang akan saya telusuri ini? Yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah candi yang ada di kota Jawa Tengah ini. Candi itu adalah Candi Suku yang terletak di lereng barat Gunung Lawu, tepatnya di Desa Suku. Di sebuah desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang tentunya pasti masih di Indonesia. Lokasi Candi Suku ini berada pada ketinggian 910 di atas permukaan laut. Candi Suku ditemukan kembali pada keruntuhan pada tahun 1815, yaitu oleh Johnson, Residen Surakarta pada masa pemerintahan Raffles. Selanjutnya ya Sobat Medan Hijau, Candi Suku ini diteliti oleh Van der Vries pada tahun 1842. Hasil penelitian ini dilaporkan dalam buku Van der Vries. Nama buku tersebut ialah From Enoverden of Suku and Tejo, yaitu sebuah studi tentang candi. Kemudian diikuti oleh Hoffermans pada tahun 1864 hingga 1867, dan kemudian dilaporkan dalam bukunya yang berjudul Hindu Honiden van Java pada tahun 1889. Nah Sobat Medan Hijau, Verbeek mengadakan inventarisasi Candi Suku yang diikuti oleh studi oleh Knebel and Venaf. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Suku ini didasarkan pada agama Hindu dan diperkirakan telah dibangun pada akhir abad 15. Berbeda dengan candi Hindu pada umumnya yang ada di Jawa Tengah ini, arsitektur Candi Suku menyimpang dari ketentuan dalam panduan bangunan Candi Hindu Wastu Widya. Menurut ketentuan, sebuah kuil harus diletakkan rata di kandang dengan tempat paling suci di tengah. Keberadaan penyimpangan tersebut diduga karena Candi Suku ini dibangun pada saat pengaruh Hindu memudar di Jawa. Pengaruh Hindusme yang memudar di Jawa tampaknya menghidupkan kembali unsur-unsur budaya lokal pada zaman Megalitikum. Pengaruh zaman prasejarah terletak dari bentuk bangunan Candi Suku ini yang merupakan pusatnya. Nah Sobat Medan Hijau, kalau dilihat kita dari bentuk Candi Suku ini ya, seperti mirip dengan bangunan punden bertumpuk dan yang merupakan ciri khasnya bangunan suci di masa pra-Hindu. Sementara menurut para ahli, Candi Suku dibangun untuk tujuan pembiasan, yaitu untuk menangkal atau melepaskan kekuatan buruk yang mempengaruhi kehidupan seseorang karena karakteristik tertentu yang dimilikinya. Nah Sobat Medan Hijau, tuduhan tersebut didasarkan pada relief yang berisi cerita retorika seperti Sudamala dan Garudea, dan pada kura-kura dan patung Garuda yang ditemukan di Candi Suku ini. Nah Sobat Medan Hijau, kompleks Candi Suku ini menempati area seluas lebih kurang 5.500 meter kubik, terdiri dari 3 teras tersusun. Sekilas kuil ini tampak seperti bangunan Maya yang ada di Meksiko.
gerbang utama, gerbang lain yang mengarah ke setiap teras dan bangunan utama yang menghadap ke barat. Berbeda dari candi-candi yang ada di Jawa Tengah ini, yang pada umumnya menghadap ke timur. 3 teras terbelah 2 di tengah oleh batu yang diatur untuk membentuk jalan menuju gerbang berikutnya. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, gerbang menuju teras pertama adalah gerbang Paduraksa, gerbang atap. Gerbang masuk dihiasi dengan ukiran berjenggot panjang. Di dinding utara gerbang ada relief yang menggambarkan seseorang berlari sambil menggigit ekor ular yang berputar-putar. Menurut Casey Crook, patung itu adalah nebula yang bertuliskan gerbang buta ekor Anahut, yaitu gerbang raksasa yang menggigit ekor ular. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Jala ditafsirkan sebagai 1359 Saka atau 1437 Masehi yang diyakini sebagai tahun penyelesaian candi suku ini. Di atas sosok itu ada patung yang menggambarkan makhluk mirip manusia yang mengambang bersama dengan binatang yang merayap. Nah Sobat Medan Hijau, sementara itu di sayap selatan gerbang ada relief sosok raksasa. Patung itu juga merupakan gudang yang bertuliskan manusia roti jahe raksasa, yang berarti gerbang raksasa memakan manusia. Jaring ini ditafsirkan sebagai angka 1359 Saka atau 1437 Masehi, mirip dengan hindung yang di sayap utara gerbang. Di dinding luar gerbang ada juga patung yang menggambarkan sepasang burung yang terletak di pohon. Sementara itu bawahnya ada seekor anjing dan Garuda dengan sayap terbentang mencengkram seekor ular. Sementara itu di halaman depan di luang gerbang ada sekelompok batu dalam berbagai bentuk, diantaranya mereka ada yang berlobang di atas mereka seperti lingga dan beberapa menyerupai guci. Nah Sobat Medan Hijau, di depan bangunan utama agak ke selatan ada sebuah tiang batu berisi rekaman cerita Garudea. Di sudut kiri atas ada perkamen dalam surat itu dalam bahasa Kawi berbunyi buat buku tuna atau sama dengan 1361 Saka. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, seperti kita ketahui ya, Garudea adalah nama Garuda, putra adopsi Dewi Winata. Sang Dewi memiliki saudara perempuan yang juga menjadi madunya bernama Dewi Kadru. Nah Dewi Kadru ini memiliki beberapa adopsi yang berbentuk ular. Dalam suatu pertaruhan, Winata Dewi dikalahkan oleh Dewi Kadru. Jadi dia harus menjalani hidup sebagai budaknya Dewi Kadru dan anak-anaknya. Sementara itu Garudea mendapatkan Tirta Amarta yang merupakan kondisi pembebasannya atau pembebasan dari ikatan Kadru dan anak-anaknya. Relief kisah Garudea ini juga ditemukan di Kuil Kidal di Jawa Timur yang dibangun oleh pemerintah Anusapati untuk meminjamkan ibunya. Nah Sobat Medan Hijau, kita lihat dari sisi selatan, jalan batu ada kuil kecil dan di dalamnya ada patung kecil juga. Menurut mitologi lokal, candi kecil ini adalah tempat tinggalnya kiai suku atau penguasa komplek kuil suku. Sementara itu di depan bangunan utama ada 3 patung kura-kura besar. Kura-kura yang melambangkan dunia bawah, dasar gunung Mahameru, juga ditemukan di kuil Ceta. Sementara itu bangunan utama trapesium memiliki dasar 15 meter kubik dan tingginya mencapai 6 meter.
Di tengah sisi barat bangunan ada tangga sempit dan curam menuju atap. Diduga bangunan yang ada adalah candi atau kaki, sedangkan lilinnya sendiri terbuat dari kayu. Dugaan ini didasarkan pada adanya beberapa alas atau pilar batu di atas halaman. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, kita ketahui ya upaya pelestarian Candi Suku ini telah dilakukan sejak zaman Belanda. Pemulihan pertama dilakukan oleh layanan Aklik pada tahun 1917. Pada akhir tahun 1970-an, kuil suku atau Candi Suku ini dipulihkan kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tidak lupa juga ya Sobat Medan Hijau, Candi Suku ini terbuat dari batu andesit merah yang sangat lain daripada candi-candi sebelumnya. Nah Sobat Medan Hijau, saya beritahu kembali ya, Candi Suku ini adalah bangunan candi bercorak Hindu, yaitu peninggalan dari era menjelang akhir Kerajaan Majapahit, dan lokasi Candi Suku ini berada di atas lereng Gunung Lawu. Nah Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya penelusuran kita kali ini di sebuah Candi Suku yang ada di kota Jawa Tengah ini. Semoga video ini menjadi suatu ilmu tentang sejarah dan budaya bangsa Indonesia kita dan dapat menghibur para sobat-sobat Medan Hijau semuanya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di belusukan sejarah-sejarah ke situs-situs sejarah lainnya di sebuah candi berikutnya, masih bersama saya Medan Hijau. Salam budaya, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri kita ini.